Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang untuk peranata komputer bagian yang ke-10. Ini merupakan soal untuk HOTS yang ke-6. Kita mulai untuk soal yang pertama. Jika kita masuk ke control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, akan terpadat pengaturan A. Pengaturan layar monitor, B. Pengaturan antivirus, C. Internet dan setting IP address, D. Pengaturan hard disk, E. Pengaturan drive. Ketika kita masuk ke dalam control panel, kemudian network and internet, kemudian di sini network and sharing center, kita lihat di sini ada network. Berarti kalau udah network ini adalah berhubungan dengan jaringan. Jadi untuk jawaban soal ini itu yang benar adalah C, yaitu internet dan setting IP address. Jadi ketika masuk control panel, network and internet, network and sharing center itu adalah untuk pengaturan IP address dan internet. Jadi untuk memberikan alamat atau pengalamatan pada komputer. Next. Alamat IP 200.100.50.25/28 merupakan netmask A 255.255.255.192, B 255.255.255.240, C 255.255.255.248, D 255.255.255.0, E 255.255.255.225. Jawaban untuk IP address yang subnet per 28 itu adalah 255.255.255.240. Jadi jawabannya adalah B. Untuk pembahasannya, ini IP-nya 200, 100, 50, 25/28. Nah, lihat pernya 28, berarti angka satunya ada sebanyak 28. 8 tambah 8 tambah 8 24. Biar 28 kurang 4, 1 2 3 4. Kemudian sisanya 0. Kemudian kita ambil oktet yang terakhir, ini 8 bit yang terakhir, 11110000. Ini dia. Kalau di angkanya 1 semua, 11111111, ini nilainya 1286432168421. Karena ini 0, maka tidak ada nilainya. Ini berarti 1248 ini enggak ada, kosong. Jadi yang kita hitung itu yang ini. Berarti 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Jadi jawabannya adalah 240. Jadi untuk menghitungnya seperti ini diingat aja. Kalau angka 1 semua itu nilainya dari 1 2 4 8 16 32 64 128. Tinggal ngambil ininya berapa angka satunya. Kalau angka satunya ada 1 2 3 4, berarti ambil dari sini 1 2 3 4, berarti 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Jadi jawabannya adalah 240. Tapi kalau tadi per 29, berarti kan di sini tambah angka 1 lagi 1. Berarti angka satunya ada 5. Berarti ada di sini. Nah ini tambah 8, 240 tambah 8 berarti 24
448. Nah, seperti itu cara menghitung untuk mencari net mask dari sebuah IP yang subnetnya itu tidak default ya. Biasanya defaultnya itu kalau tidak 8/16/24. Next. Untuk merubah urutan booting sebelum melakukan instalasi OS, kita perlu membuka menu A. Control Panel, B. BIOS, C. Kernel, D. TCP IP, E. Setting. Nah, ketika kita ingin menginstal sebuah sistem operasi, baik itu di komputer maupun di laptop, maka kita akan melakukan yang namanya booting ya. Artinya booting itu untuk pemanggilan sistem yang pertama kali. Berarti manggilnya nanti itu kalau nggak dari CD DVD itu dari flash disk, bukan dari hard disk. Nah, jadi untuk melakukan merubah urutan booting tersebut, maka kita harus masuk ke BIOS. Jadi jawabannya adalah B. Nah, BIOS itu merupakan basic input output system ya, yang merupakan program yang dibuat untuk mengatur berbagai fungsi perangkat keras atau hardware yang ada pada perangkat komputer, untuk mengatur semua perangkat ya, perangkat keras ya yang terhubung pada komputer, baik itu hard disk ya, kemudian baik itu date and time dan yang lainnya. Kalau control panel ini kan untuk melakukan pengaturan pada sistem operasi ya, yang dimananya itu bisa pengaturan tanggal, kemudian nanti di situ ada pengaturan IV ya, network untuk jaringannya. Kemudian di sini juga nanti kita bisa melihat untuk membuat user account dan yang lainnya, dan pengaturan daripada program-program yang sudah diinstal. Jadi jawabannya adalah B. BIOS. Kernel, kalau kernel ini merupakan bagian inti daripada Linux, bukan. TCP IP ini merupakan pengalamatan, kalau setting ini kan pengaturan. Jadi ketika untuk pertama kali menginstal sistem operasi, kita harus masuk ke dalam BIOS dulu untuk merubah urutan booting, apakah itu dari CD DVD atau maupun dari flash disk, sesuai dengan bootable yang kita buat di mana, di flash disk, di CD atau DVD. Next. Tanda bawah sel from masuk sebagai root adalah A. Tanda @ B. Tanda $, C. Tanda pagar, D. Tanda tanya, tanda seru, E. Tanda tanya. Nah, ini biasanya pada sistem operasi Linux ya. Ketika kita login itu biasanya usernya ada sebagai root atau super user, kemudian ada user biasa. Itu ada bedanya ketika kita masuk ke dalam prompt-nya ya. Untuk di sini itu sebagai root, makanya ketika kita login dia sebagai root, maka nanti di prompt-nya ya, di sel prompt-nya itu akan muncul yang tanda pagar. Jadi jawabannya adalah C. Jadi yang biasanya di Linux itu hanya ada super user atau root, user dan user biasa. Kalau root itu tanda pagar, kalau user biasa itu nih tanda $. Next. Kemungkinan tanpa ada icon network connection. Penyebabnya adalah A. Belum dipilih atau di checklist atau network disable. B. Jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer. C. Server gagal menyambungkan. D. Koneksi tidak ada. E. RJ45 rusak. Ketika komputer kita terhubung ke dalam sebuah jaringan, biasanya di sudut bawah sebelah kanan itu ada gambar komputer ya, itu atau icon daripada network ya, network connection. Itu biasanya kadang ada tidak kelihatan. Itu apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah A. Belum dipilih
atau di checklist atau networknya dalam keadaan tidak aktif atau disable. Jadi jawabannya adalah A. Bukan karena jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer, itu tetap ada. Server gagal menyambungkan, itu juga tidak. Koneksi tidak ada, itu juga tidak. RJ45 rusak, itu tidak. Tetap ada gambar komputernya. Jadi ketika tidak ada tanda ikonnya, itu ini belum dipilih atau di checklist atau networknya disable. Kemungkinan penyebab ada icon network connection tapi silang merah adalah: A. Jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer, B. Server gagal menyambungkan, C. Setting network disable, D. Kabel rusak, E. Crimping tidak benar. Ketika komputer kita terhubung ke sebuah jaringan, itu ada ikonnya tapi tanda silang merah. Itu apa ya? Sebabnya kenapa? Itu sebabnya adalah jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer. Artinya komputer kita itu belum terhubung ke jaringan. Jadi harus dihubungkan dulu ya kabelnya, itu melalui LAN ya, local area connectionnya ya, menggunakan kabel. Bukan server menyambungkan, gagal menyambungkan, setting disable, setting network disable. Kalau ini ikonnya tidak akan ada. Kabel rusak, ini enggak. Crimping tidak benar, ini tidak. Yang benar adalah ini. Kalau kabel rusak ya udah pasti nggak terhubung kan gitu. Ya secara umumnya pasti karena jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer, otomatis dia pasti gambar komputernya ada ya, icon network komputernya ada tapi dia tanda silang. Jadi jawabannya adalah A. Next. Beberapa tipe switch kecuali: A. ATM switch, B. ISDN switch, C. DSLM switch, D. IDSN switch, E. Ethernet switch. Beberapa tipe switch dalam jaringan itu ada 4, yaitu ATM, ISDN, DSLM, dan Ethernet switch. Jadi di sini yang kecuali berarti yang bukan adalah IDSN. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dilihat di sini ya. Ini ATM, asynchronous transfer mode, adalah mode transfer yang disusun dalam bentuk sel-sel. ISDN switch yang dikenal sebagai istilah frame relay ya. Kemudian ada DSLAM switch atau A digital subscriber line access multiplexer. Ini memungkinkan telepon garis untuk membuat koneksi cepat ke internet. Kemudian ada Ethernet switch. Ini adalah LAN interkoneksi perangkat yang beroperasi pada lapisan data link atau lapisan 2 dari model OSI. Jadi yang kecuali adalah ISDN. Jadi diingat aja, switch itu hanya ada 4: ATM, ISDN, DSLAM, DSLM atau DS ini ya, DSLAM, kemudian Ethernet. Kalau ISDN ini enggak ada. Next. Mode transfer yang disusun dalam bentuk sel-sel adalah pengertian dari A. ATM, B. ISDN, C. DSLAM, D. ABR, E. IDSN. Mode transfer yang disusun dalam bentuk sel-sel itu merupakan adalah ATM. Jadi jawabannya adalah A. Ini bisa dilihat ya. Kalau yang tadi kan tipe-tipe switch ATM, ISDN, DSLAM, Ethernet switch. Kalau dalam bentuk sel itu adalah ATM switch atau asynchronous transfer mode dalam bentuk sel-sel. Kalau dalam bentuk frame itu ISDN. Kalau untuk telepon garis itu DSLAM ya. Kalau untuk perangkat LAN-nya, interkoneksi perangkat LAN pada lapisan yang kedua, itu adalah Ethernet switch. Jadi jawabannya adalah A. Next. ARP berfungsi untuk mengenali A. IPv4, B. IPv6, C. Subnet mask,
di netmask MAC address. Jadi ARP itu merupakan address resolution protocol, merupakan ya protokol jaringan yang mengetahui perangkat jaringan, yaitu melalui daripada MAC address ya, alamat MAC address ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, jadi bisa dilihat mengetahui alamat perangkat perangkat MAC address ya, dari suatu perangkat dari alamat komputer atau alamat IT, media access controller ya. Jadi ARP itu address resolution protocol yang mengenali yang namanya MAC address. Next, pengertian ICMP adalah A. Paket data yang dibawa oleh sinyal, B. Paket sniper yang dibawa oleh sinyal, C. Paket jaringan yang dibawa oleh sinyal, D. Paket pengiriman yang dibawa oleh sinyal, C. Paket swap yang dibawa oleh sinyal. ICMP ini merupakan sebuah protokol, yaitu Internet Control Message Protocol ya, yang memberikan pesan ya, apakah kita terhubung dalam suatu jaringan ya dengan komputer yang lain, di mana itu adalah paket data yang dibawa oleh sinyal. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ICMP itu adalah paket data yang dibawa oleh sinyal. Atau kepanjangan dari ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Biasanya ketika ini berfungsi ketika kita melakukan cek koneksi jaringan yang menggunakan perintah ping, apakah kita terhubung atau tidak dengan komputer lain dalam sebuah jaringan. Next, TCP atau Transmission Control Protocol merupakan mekanisme yang memastikan paket A, paket data yang banyak kendala, B. Paket data dapat diterima oleh klien, C. Paket data yang dibobol oleh hacker, D. Paket data yang dapat diakses oleh seseorang yang tak dikenal, E. Paket data yang membahayakan. Jadi TCP itu mekanismenya itu adalah memastikan paket data itu dapat diterima oleh klien ya. Artinya data itu terkirim dengan benar ke alamat yang dituju. Apakah sudah pas atau tidak, itu sudah sampai tujuan atau tidak. Jadi jawabannya adalah B. Paket data dapat diterima oleh klien. Terima kasih sudah berkunjung di channel ITMJS Official. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And